Khamis 10/5. Ada di hadzal yaum istata'na an nuqabil fi hadhil muqabalah al-iftiradiyah bitatbiki Google Meet. Kita bisa bertemu menggunakan aplikasi Google Meet. Ya, di mana pertemuan ini saya sengaja laksanakan mengingat bahwa kita sudah masuk ke pertemuan keempat sebenarnya, karena sebelumnya pada pertemuan pertama kita hanya menyaksikan video untuk memulai pembelajaran di semester genap. Kemudian yang kedua mengerjakan soal dari video yang disaksikan. Lalu yang ketiga masuk ke materi inti yakni yang pekan lalu yang berjudul sifat dan mausuf, yang dimana pada akhir video kalian mengerjakan soal juga untuk menguji pemahaman terhadap materi yang sudah kalian saksikan. Nah, melihat masih kurangnya hasil dari kuis yang sebanyak 5 nomor, yang dimana saya harapkan bisa dijawab dengan benar seluruhnya, namun ternyata sebagian besar belum bisa menjawab. Makanya hari ini kita akan kembali membahas materi tersebut, yakni sifat dan mausuf atau sifatu wa mausuf. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan langsung disampaikan supaya kita bisa langsung tanggapi. Jadi kalau ada yang tidak dimengerti pada saat saya menjelaskan, silakan langsung disampaikan bahwa bagian apa yang tidak dimengerti supaya bisa langsung dijawab. Karena kalau menunggu di akhir baru ada sesi tanya jawab, nanti sudah lupa atau terlewat materinya. Ya, jadi ini yang sudah kalian saksikan pekan lalu, yakni sifat dan mausuf. Atau dalam bahasa Indonesianya, sifatun itu adalah kata sifat atau yang memberi sifat. Sementara mausuf itu adalah yang disifati atau yang diberi sifat. Kalau wa itu artinya dan ya. Wa itu artinya dan. Jadi ini adalah pola kalimat yang sangat sederhana di dalam bahasa Arab yang juga kita akan temukan dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Inggris misalnya, dalam bahasa Indonesia juga, dan dalam bahasa-bahasa yang lain tentunya ada pola seperti ini. Kita langsung ambil contoh at-thalibu al-mujtahidu, di mana at-thalibu di sini dia artinya adalah siswa, al-mujtahidu itu artinya rajin, sehingga at-thalibu al-mujtahidu itu artinya siswa yang rajin. Nah, jadi at-thalibu di sini adalah mausuf. Mausuf itu tadi adalah yang memiliki sifat atau yang diberi sifat. Sementara al-mujtahidu adalah sifatnya atau sifatun. Jadi ini sangat sederhana. At-thalibu adalah yang memiliki sifat atau yang diberi sifat. Namanya dalam bahasa Arab istilahnya mausuf. Sementara al-mujtahidu adalah sifatnya. Jadi siswa itu adalah yang punya sifat. Sementara sementara rajin itu adalah sifatnya. Jadi at-thalib al-mujtahidu atau siswa yang rajin itu adalah bentuk sifat dan mausuf. Contoh yang lain, thalibatun nasyitatun. Seorang siswi yang aktif. Thalibatun di sini adalah mausuf, apa yang memiliki sifat, apa yang disifati. Sementara nasyitatun itu adalah sifatnya atau sifat. Jadi siswi memiliki sifat aktif. Ini thalibatun nasyitatun. Ini adalah pola sifat dan mausuf. Nah, ini kaidahnya atau ketentuannya tentang sifat dan mausuf. As-sifatu tatba'ul mausuf. As-sifatu, kata sifat, tatba'u, mengikuti, al-mausuf, yang disifati. Ya, sekali lagi, as-sifatu atau kata sifat, tatba'u, mengikuti, al-mausuf, yang disifati. Mengikuti seperti apa yang dimaksud di sini? Nah, yang pertama adalah dalam hal alif lam.
Jadi kalau yang disifati itu memiliki alif lam di dalam katanya, maka kata sifatnya juga itu akan memiliki alif lam. Dan alif lam ini akan selalu berada di awal kata. Contoh di sini kalian bisa lihat as-sifatu. Di sini memiliki alif lam. Ini yang saya maksud dengan alif lam ya. Nah, tapi kalimat yang di atas di sini, yang kalian lihat di sini, bukan bentuk sifat dan mausuf. Karena setelah kata as-sifatu ini bukan memiliki pola yang berbeda karena merupakan kata kerja. Yang kedua adalah dari segi tanda baca. Kalau nanti yang disifati itu memiliki tanda baca di akhirnya fathah atau berbunyi A, maka sifatnya juga itu di akhir katanya harus memiliki tanda baca fathah atau berbunyi A. Nah, baru dia nanti bisa dikategorikan sebagai sifat dan mausuf. Jadi tanda baca di sini harus selalu secara umum mereka akan sama ya bentuk sifat dan mausufnya. Baik dia fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain, dhammatain, atau kata yang untuk memudahkannya saya biasa sebut tanda baca untuk berbunyi A, I, U, An, In, dan Un. Lalu yang ketiga, dari segi tak marbutah. Ya, jadi kita harus familiar dengan istilah-istilah ini. Istilah alif lam, kemudian harakatnya, lalu ada tak marbutah. Tak marbutah itu adalah tak bundar, yang bentuknya seperti ini kalau ketika dia berdiri sendiri. Kalau dia bersambung dengan huruf sebelumnya, maka dia akan berbentuk seperti ini. Ya, bisa dilihat ya. Nah, kemudian tak marbutoh ini pasti berada di akhir. Tidak akan kita temukan tak marbutoh di tengah, apalagi di awal. Tidak akan ada. Pasti dia berada di akhir kata. Nah, tinggal bentuknya yang perlu diperhatikan. Kalau dia tidak bersambung dengan huruf sebelumnya, maka bentuknya bundar, benar-benar bundar seperti ini, lalu ada titik 2 di atasnya. Kalau dia bersambung dengan huruf sebelumnya, seperti yang di sini, maka dia berbentuk seperti angka 4. Ya. Ini adalah tanda-tanda atau ciri-ciri yang kita perlu perhatikan untuk menentukan sebuah bentuk sifat mausuf. Nah, lalu aturan yang lain, nah ini kita bahas sekilas saja karena ada materi khusus yang membahas tentang ini. Namun perlu juga untuk diketahui. Yakni ma'rifah dan nakirah. Jadi ada istilah untuk di dalam bahasa Arab, kata benda itu diistilahkan dengan isim. Jadi kalau ada isim yang bermakna khusus itu namanya ma'rifah. Contohnya at-tolibu, yang artinya siswa. Pada umumnya isim ma'rifah itu atau kata benda ma'rifah itu ditandai dengan alif lam di depannya. Seperti kata as-sifatu ini di atas. Dan al-mausuf itu namanya ma'rifah karena punya alif lam. Lalu kalau dia beralif lam, maka ketika kita menyebutkan kata tersebut, artinya kata itu sudah kita ketahui. Sudah tahu yang mana. Contoh yang lain, misalnya saya bilang al-madrasatu, artinya sekolah. Ketika saya sebut sekolah yang al-madrasatu, berarti saya sudah tahu bahwa sekolah yang saya maksud itu sekolah yang mana. Misalnya yang saya maksud adalah SMA Negeri 3 Pangkep. Itu yang saya maksud dengan al-madrasatu. Nah, sebaliknya, kalau saya tidak pakai alif lam di depannya, nah, itu namanya isim nakiroh, atau kata benda yang bermakna umum. Tidak jelas yang mana. Misalnya, tolibun, seorang siswa. Nah, seorang siswa ini kan kita tidak tahu siapa siswanya. Ada, kita cuma bilang satu orang siswa. Berarti belum jelas siapa. Atau madrasatun, sekolah. Sebuah sekolah. Nah, kita tidak tahu, kita belum menjelaskan apa, kita belum mengetahui yang sekolah yang mana yang dimaksud. Contoh dalam kalimat bahasa Indonesia yang lain. Seorang siswa telah mencuri. Nah, itu kan ketika kita mengatakan seorang siswa, itu kita belum tahu siapa siswanya. Beda kalau kita mengatakan siswa itu telah mencuri. Nah, kalau kita sudah mengatakan seperti itu, berarti sudah jelas siswanya itu yang mana. Nah, ketika ada kalimat seperti itu, siswa itu misalnya, itulah yang dimaksud dengan isim ma'rifah, karena sudah diketahui.
sudah dikenali orangnya, sudah diketahui bendanya, itu namanya isim ma'rifah. Sebaliknya, kalau belum jelas bendanya yang mana, atau orang yang mana, maka namanya nakirah. Itu sekilas saja, ini pembahasannya ada bab khususnya. Ini untuk kita ketahui. Nah, dalam kaitannya dengan sifat mausuf, ketika yang disifati itu bentuknya ma'rifah, atau bahas istilah lainnya, ketika dia beralif lam, maka sifatnya juga itu harus beralif lam. Sebaliknya, kalau yang disifati atau mausufnya itu tidak beralif lam, melainkan bertanwin, yakni bunyi an, in, ataupun un, maka sifatnya juga harus begitu. Dia tidak akan punya alif lam, karena yang disifati atau mausufnya itu dia tidak beralif lam. Nah, dan yang perlu diperhatikan juga, ketika sebuah isim atau kata benda punya alif lam di depannya, di belakangnya itu kemungkinan besar akan berbunyi a, i, dan u. Tidak akan kita temukan ada alif lam di depan, kemudian di belakangnya dia berbunyi an, in, atau un. Atau dia pakai fathatain, kasratain, atau dhammatain. Contoh di atas ini saja, as-sifatu, ini di belakangnya bukan as-sifatun. Tidak bakal kalian temukan bahasa atau kata seperti itu. Kalau ada alif lam di depan, pasti di belakangnya dia hanya berbunyi a, i, atau u. Sebaliknya, kalau tidak ada alif lam di depannya, di belakangnya biasanya akan kita temukan bunyinya an, in, atau un. Dalam hal ini, ketika as-sifatu ini saya hilangkan alif lamnya, maka dia akan menjadi sifatun. Begitu juga dengan kata al-mausuf ini. Ketika alif lamnya saya hilangkan, maka dia akan menjadi mausufun. Mausufan. Ketika alif lamnya dihilangkan, berarti dia nanti mausufan. Sementara kalau ada alif lamnya, dia al-mausufa. Nah, ini satu contoh di sebelah kiri, qawaidun, yang artinya ketentuan atau kaidah. Karena dia tidak beralif lam, maka di akhir katanya dia pakai tanwin atau dhammatain atau berbunyi un. Qawaidun. Oke, ini tentang ma'rifah dan nakirah. Berikutnya adalah jenis kata yang lain, muzakkar dan muannas. Jadi di dalam bahasa Arab, kata benda itu berdasarkan jenisnya itu dibagi dua juga, yakni muzakkar atau kata benda berjenis laki-laki, dan muannas atau kata benda berjenis perempuan. Nah, biasanya kalau kata benda berjenis laki-laki itu di akhirnya tidak berta marbutah. Apa contohnya? Al-mausuf. Di akhirnya itu tidak ada ta marbutanya, tidak ada ta bundarnya. Nah, ini namanya isim atau kata benda muzakkar. Qawaidun ini juga masuk kategori muzakkar karena tidak berta marbutah. Ini sudah tidak membahas ma'rifah dan nakira ya. Ini kita bahas muzakkar dan muannas. Muzakkar itu jenis laki-laki, salah cirinya pada umumnya itu tidak berta marbutah. Contohnya di sini adalah baitun. Baitun itu artinya sebuah rumah. Memang di belakangnya dia pakai huruf ta, tapi bukan ta bundar, bukan ta marbutah. Sehingga dia namanya muzakkar. Nah, sementara kalau isim berjenis perempuan atau muannas itu pada umumnya dia pakai ta marbutah di belakangnya. Contohnya al-madrasatu. Ada ta marbutah di belakangnya. Ini namanya isim muannas atau isim berjenis perempuan. Ya, saya kira bisa dipahami ya. Jadi dalam hal ketika yang disifati itu memiliki ta marbutah di belakangnya, maka sifatnya juga harus punya ta marbutah. Nanti kita bahas lebih dalam ketika bahas contoh ya. Nah, lalu yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah mufrad, musanna, dan jamak. Jadi dalam bahasa Arab, kata benda atau isim itu dibedakan berdasarkan jumlahnya, itu dibedakan menjadi 3. Ada namanya mufrad, musanna, wa jam'un atau dan jamak. Nah, mufrad itu adalah kata benda atau isim yang berjumlah 1. Contoh, qalamun artinya sebuah pulpen. Thalibun artinya seorang siswa. Madrasatun artinya sebuah sekolah. Mudarrisun artinya seorang guru. Itu 1 semua.
Nah, kalau yang disifati itu satu, maka sifatnya juga itu harus berbentuk satu. Nanti di contoh akan lebih jelas. Yang kedua namanya musanna. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, ketika lebih dari satu, kita sudah akan mengatakannya sebagai bentuk jamak. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Nah, sementara kalau dalam bahasa Arab, untuk dua benda atau dua orang dan seterusnya, maka dia punya bentuk tersendiri, namanya musanna. Contohnya di sini, kolamani. Jadi dari kolamun, dia menjadi kolamani, yang artinya dua buah pulpen. Lalu yang terakhir adalah jamak, adalah isim yang berjumlah lebih dari dua. Jadi kalau sudah di atas dua itu namanya jamak dalam bahasa Arab. Contohnya akolamun. Akolamun itu artinya pulpen-pulpen atau banyak pulpen dan lain sebagainya. Dia dipahami seperti itu. Ketika yang disifati itu berbentuk jamak, maka sifatnya juga harus berbentuk jamak. Itulah ciri-ciri yang perlu diperhatikan untuk mengikuti ketentuan bahwa as-sifatu tatba'ul mausuf. Kata sifat mengikuti yang disifat. Nah, jadi dari keenam ciri-ciri ini, kalau kalian masih bingung di bagian ma'rifah dan nakirah, muzakkar dan muannas, mufrad, musanna dan jamak, tidak usah fokus dulu ke situ karena memang kita belum membahas secara mendalam itu. Tapi fokusnya dulu ke tiga tanda ini yang saya yakin kalian bisa. Jadi dari alif lam di awal kata, kemudian tanda baca di akhir kata, dan tak marbutoh yang terletak di akhir kata. Itu saja dulu kalau kalian masih bingung dengan tiga tanda atau ketentuan yang terakhir ini. Jadi dari 6 ini, minimal kalian paham 3, insya Allah kalian sudah bisa memahami ini mengenai sifat dan mausuf. Nah, kita masuk langsung ke contoh ya. Tolibun mujtahidun. Tolibun mujtahidun. Nah, sekarang kita lihat dari ketentuan-ketentuan yang ada ini. Nah, ada yang bisa Anda menyampaikan kepada saya, Tolibun mujtahidun ini adalah kenapa dia termasuk sifat mausuf? Silakan. Tanda baca. Tanda bacanya. Tanda baca yang mana? Yang di huruf ba yang bertanda domatain dengan huruf dal yang bertanda domatain. Oke, siapa ini yang bicara? Nahda, Pak. Anda, oke. Syukran. Sahih. Benar ya? Jadi, di sini kita lihat bahwa tolibun mujtahidun itu adalah bentuk sifat dan mausuf. Tanpa kita lihat artinya, kita sudah bisa tahu kalau ini adalah bentuk sifat dan mausuf, ya. Kalau kita tahu artinya mungkin gampang ya, tapi ini kita tidak bahas dulu artinya, kita pahami dulu bentuknya. Jadi, tolibun mujtahidun itu artinya seorang siswa yang rajin. Nah, di sini kita perhatikan, di akhir huruf ba, itu dia bertanda baca domatain, atau bunyinya un. Begitu juga dengan mujtahidun. Di akhir huruf dal, dia bertanda baca domatain juga, bunyi un juga. Sehingga karena mereka sama-sama, inilah namanya bentuk sifat dan mausuf. Yang kemudian ketika kita tahu artinya, oh ternyata thalibun mujtahidun itu adalah seorang siswa yang rajin. Nah, beda misalnya ketika kata thalibun di sini memiliki alif lam. Maka supaya mujtahidun ini menjadi bentuk sifat dan mausuf bersama dengan at-thalibu harus seperti apa? Apa yang harus dilakukan terhadap mujtahidun? Ada yang tahu? Mujtahidun berubah menjadi al-mujtahidu. Oke. Sohi, benar ya? Karena supaya apa? Karena salah satu aturan dari sifat mausuf, keduanya itu harus sama-sama. Jadi kalau misalnya tolibun di sini,
memiliki alif lam menjadi at-thalibu, maka mujtahidun ini harus menjadi al-mujtahidun. Oke, saya langsung tampilkan ya supaya bisa lebih dipahami. Ya, ini talibun mujtahidun dan at-talibu al-mujtahidu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, talibun mujtahidun ini adalah bentuk sifat dan mausuf. Nah, sebagaimana tadi dibahas yang sudah dijawab oleh Nahda bahwa yang diperhatikan itu di sini. Nah, jadi talibun dia memiliki dhammatain, mujtahidun juga memiliki dhammatain. Karena keduanya sama-sama, tanpa kita ketahui artinya kita sudah tahu bahwa ini bentuk sifat dan mausuf. Nah, sementara di bawah sini kita lihat mereka sama-sama memiliki alif lam di depannya. Nah, jadi at-talibu itu beralif lam, kemudian al-mujtahidu dia sudah juga beralif lam. Nah, kalau yang di atas di sini dia sama-sama tidak beralif lam ya. Nah, sama-sama tidak beralif lam, sama-sama berdhammatain atau berbunyi un di akhir katanya. Nah, sementara at-talibu al-mujtahidu itu sama-sama berbunyi u di akhirnya atau berdomah, bertanda baca domah. Ya. Inilah kemudian dikatakan bahwa ini kedua kalimat ini sama-sama merupakan bentuk sifat dan mausuf. Beda lain halnya kalau at-talibu ini kemudian bersambung dengan mujtahidun. Nah, itu tidak bisa dikategorikan sifat dan mausuf. Kenapa? Karena mereka kedua kata ini memiliki bentuk yang berbeda. At-talibunya pakai alif lam dan berakhir dengan dhammah atau berbunyi u, sementara mujtahidun dia tidak beralif lam, di akhirnya malah dia berbunyi un atau bertanda baca dhammatain. Begitu juga sebaliknya. Kalau talibun ini tidak bisa disambung dengan al-mujtahidu kalau kita mau membentuk sifat dan mausuf. Karena sudah lain artinya kalau bentuknya seperti itu. Itu contoh yang pertama. Oke, kita kembali. Nah, kita ambil contoh yang lain lagi. Nah, ini sudah dibahas tadi ya. At-talib al-mujtahidu itu artinya siswa yang rajin. Jadi harusnya kalian sudah tahu ya, kalau siswa itu bahasa Arabnya talibun atau at-talibu. Kalau rajin itu mujtahidun atau al-mujtahidu. Nah, kalau siswi itu sebaliknya. Siswi itu adalah talibatun. Oke. Kita bahas di sini supaya lebih dipahami. Ya. Sekarang kita ambil bentuk muannas atau bentuk kata benda berjenis perempuan. Kenapa kenapa ini kategorinya perempuan? Kalian lihat di akhir katanya dia bertamar butoh. Tadi namanya isim muannas. Ya, kalau kalian masih belum terlalu paham, tidak apa-apa. Kita fokus saja kalau begitu ke tiga ciri-cirinya. Kenapa kemudian thalibatun mujtahidatun ini adalah bentuknya sifat dan mausuf? Nah, itu tadi. Kita lihat di awal katanya, keduanya sama-sama tidak beralif lam. Oke. Kemudian, thalibatun mujtahidatun. Sama-sama berdhammatain atau berbunyi un di akhirnya. Ini adalah sifat dan mausuf. Lanjut. Ketika dia beralif lam di depannya, maka di akhirnya dia berbunyi u. Dia tidak mungkin berbunyi un. Ini juga alif lam, u. Sama-sama beralif lam, sama-sama berakhiran dhammah atau sama-sama berbunyi u. Thalibatun mujtahidatun, at-thalibu al-mujtahidatu. Ini keduanya adalah bentuk dari sifat dan mausuf.
Ada yang tahu artinya ini? Ma makna thalibatun mujtahidatun? Apa artinya thalibatun mujtahidatun? Ayo, ada yang tahu enggak? Enggak ada? Halo? Kalau yang ini apa artinya? Thalibun mujtahidun apa artinya? Berjenis kelamin perempuan, Pak. Ini nih yang ini. Thalibun mujtahidun apa artinya? Artinya apa? Aktif. Hmm? Tadi sudah dibahas loh. Rajin. Apa? Siswa yang rajin. Siswa yang rajin. Siswa yang rajin. Oke, sahih, benar. Jadi tolibun itu siswa, ya tolong diingat ya. Ini harusnya kalian ingat. Maksudnya ini kan kosakata yang akan sering kita temui. Tolibun itu artinya siswa. Mujtahidun itu rajin. Nah, sekarang tolibatun mujtahidatun itu artinya apa? Jangan tahu? Nah, tolibatun mujtahidatun itu kebalikannya. Kalau tolibun mujtahidun itu adalah siswa yang rajin, berarti tolibatun artinya siswi yang rajin. Ya, tolibatun itu siswi. Siswi ya, diingat. Tolibatun itu artinya siswi. Jadi tolibun itu siswa, tolibatun itu siswi. Nah, kalau kalian mungkin bingung, ini sekalian bahas juga di sini. Kenapa, bagaimana memudahkan untuk mengubah sebuah kata dari muzakkar ke muannas, atau tolibun itu menjadi tolibatun. Jadi dalam bahasa Arab, ketika kalian sudah tahu siswa itu bahasa Arabnya apa, untuk merubah menjadi siswi itu tinggal ditambahkan tun di belakangnya. Contoh ini ya. Ini adalah tolibun, artinya siswa. Nah, kalau saya mau mengubahnya menjadi siswi, ditambahkan tun di belakangnya, atau ditambahkan tak marbutah. Ditambahkan tak marbutah. Nah, jadi seperti ini. Lalu, di sini tadi yang tanda bacanya begini, diubah menjadi fathah atau bunyi A. Ba. Toliba. Lalu di akhirnya ditambahkan dommatain. Tolibatun. Saya ulang. Dari tolibun, ini artinya siswa. Nah, kalau mau dibuat menjadi siswi, dommahnya itu diganti menjadi fathah. Lalu di akhirnya kita tambahkan tak marbutah. Lalu diberi tanda baca dommatain, tolibatun. Ini berlaku untuk hampir semua jenis kata. Saya kasih contoh yang lain. Misalnya guru. Guru di dalam bahasa Arab adalah mudarrisun. Mudarrisun. Oke. Kalau saya mau ubah guru ini artinya guru laki-laki ya, sorry. Guru laki-laki.
Kalau saya mau ubah menjadi guru perempuan, maka di akhirnya ini saya tambahkan tanda bacanya, saya ubah menjadi A, atau saya kasih fathah mudarrisah, lalu tinggal ditambahkan marbutah, lalu berikan tanda dhammatain. Mudarrisatun itu artinya guru perempuan. Bisa dipahami? Atau bingung? Satu contoh lagi Ya, yang Pak. satu contoh lagi yang kalian harusnya sudah tahu sih. Oke. Nah ini, yang bisa baca? Ustazah. Di akhirnya apa? Ustazun. Ya, ustazun. Atau kalau yang di akhirnya dibaca mati atau dibaca sukun, dibaca ustaz. Nah, kalau ustaz itu kan biasanya dipanggilkan kalau untuk guru ya, guru laki-laki. Kalau guru perempuan, jadi apa ini ustaz? Ustazatun. Ya, ustazatun, atau biasa orang sebut ustazah. Nah, itu adalah itu berasal dari ketentuan ini. Jadi ustazun atau ustaz itu untuk guru, panggilan untuk guru laki-laki, biasanya di madrasah yang seperti itu atau di pondok pesantren. Sementara kalau guru perempuan dipanggil ustazatun atau ustazah. Nah, ini harusnya kan kalian biasa mungkin pernah dengar toh, ustaz dan ustazah. Itu berasal dari aturan ini. Begitu cara mengubah dari laki-laki ke perempuan. Nah, jadi di akhirnya, jadi di sini tadi kita kembali ke sifat mausuf. Jadi kalau misalnya di sini at-thalibu, al-mujtahidu. Nah, kalau di sini at-thalibatu atau siswi, maka di akhirnya juga dia harus berubah. Jadi al-mujtahidu itu kita ubah menjadi al-mujtahidah, supaya dia sama-sama bertak marbutah, atau istilah lainnya sama-sama muannas, sama-sama berjenis perempuan. Di akhirnya dia harus sama-sama bertak marbutah. Di awalnya sama-sama beralif lam. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya sampai di sini. Kita ambil contoh lagi yang lain. Tolibun nasyitun. Tolibun nasyitun. Ada yang tahu apa artinya tolibun nasyitun? Di materi 2 pekan lalu atau di video 2 pekan lalu, ada judul bacaan atau judul video yang namanya Susanti Tolibatun Nasyitotun. Apa artinya? Siswi yang aktif. Siswa yang aktif. Yang aktif. Nah, jadi Tolibatun nasyitotun, siswi yang aktif. Jadi kalau tolibun nasyitun itu apa? Siswa yang aktif. Nah, itu dia. Jadi tolibun nasyitun itu siswa yang aktif. Jadi sementara kalau tolibatun nasyitotun itu siswi yang aktif. Jadi sebenarnya sama asal katanya. Namun karena ada tun di belakangnya, dia menjadi siswi. Oke. Kita perhatikan kembali sehubungan dengan sifat mausuf. Jadi tolibatun nasyitun itu artinya siswa yang rajin. Nah, kalau dari bentuknya sendiri kita bisa memastikan bahwa ini bentuk sifat mausuf itu karena
Tolibun itu dia berakhir dommatain atau berbunyi u. Tolibun. Nasyitun dia juga berakhir dommatain. Tolibun, nasyitun. Siswa yang aktif. Begitu juga ketika dia mendapatkan alif lam di depannya, maka kata sifatnya juga harus beralif lam. Jadi siswa yang aktif. Sama-sama beralif lam, sama-sama bertanda baca dhammah atau berbunyi u. At-thalibu an-nasyitu. At-thalibun nasyitu. Ini adalah bentuk sifat dan mausuf, ini juga bentuk sifat dan mausuf. Nah, ini tadi yang ada di materi 2 pekan lalu. Thalibatun nasyitatun. Siswi yang aktif. At-thalibatu an-nasyitatu, siswi yang aktif juga. Oke. Ada yang bisa menjelaskan kenapa at-thalibatu an-nasyitatu adalah bentuk sifat mausuf? Silakan langsung saja. Sorry. Ada yang bisa jelaskan kenapa at-thalibatu an-nasyitatu itu adalah bentuk sifat dan mausuf? Halo? Ada orang? Ya, Pak. Ya. Kenapa at-thalibatu an-nasyitatu adalah bentuk sifat mausuf? Ayo silakan. Ada yang bisa jawab? Halo. Nggak ada yang tahu ya? Kalau yang terpotong gambarnya, tolong HP-nya itu dimiringkan ya. Sorry, saya baru baca chatnya nih. Yang terpotong gambarnya atau videonya itu tolong dimiringkan HP-nya, diubah jadi mode landscape, jangan portrait. Kalau portrait memang terpotong. Oke, nggak ada ya? Nggak ada yang bisa jelaskan? Oke, kembali ya ke sini ke yang sebelumnya. Kalau saya perlihatkan seperti ini, ada yang bisa jelaskan kenapa ini masuk sifat dan mausuf? Thalibun nasyitun itu kenapa masuk sifat dan mausuf? Halo? Karena tanda baca pada talibun, pada huruf ba, dhammatain, dan pada huruf to, dhammatain juga. Kalau at-thalibu an-nasyitu? Karena sama-sama memiliki alif lam. Oke. Dan tanda baca pada huruf ba dan to sama-sama dhammah. Oke. Nah, sekarang kalau ini tanpa saya tandai, bisa dijelaskan kenapa keduanya namanya sifat mausuf? Belakang katanya sama-sama bertarmak buta. Oke, satu. Apalagi? Ciri yang lain? Dan sama-sama beralif lam di awal. Ya, beralif lam.
Satu lagi. Satu lagi ciri-cirinya. Ini. Apa namanya? Sama-sama berdammatain, tanda baca. Bukan damatain, sama-sama dhamma. Dhamma. Oke, atau berbunyi U. Jadi ini banyak sekali ciri-cirinya yang sama. Sama-sama beralif lam, sama-sama berta marbutoh, dan sama-sama bertanda baca akhir U atau dhammah. Nah, yang di atas di sini, kenapa dia masuk sifat mausuf? Kalau yang di atas, Sama-sama bertanda baca di akhir kata bertanda baca domatain. oke, bunyi un. Dan apa lagi satu? Bertarma butoh. Oke, iya. Itu. Ini sudah jelas sebenarnya ya. Ya, saya mau kalian paham. Jadi tanpa kita tahu apa artinya ini sebenarnya, kita sudah bisa menebak bahwa ini bentuk sifat dan mausuf. Nah, ketika kita sudah tahu artinya, tolibatun itu siswi, ini siswi, sementara nasyitotun itu rajin. Ini mohon maaf karena menulisnya pakai touchpad. Nah, kita tahu ini tolibatun itu siswi, nasyitotun itu rajin. Kalau kita langsung terjemahkan saja seperti itu, siswi rajin, itu tidak tepat. Nah, karena kita tahu ini adalah bentuk sifat mausuf, bentuk sifat dan yang disifati, maka kita akan menambahkan kata yang di antara terjemahannya tersebut. Untuk menunjukkan bahwa itu adalah bentuk sifat dan mausuf. Jadi artinya siswi yang rajin. Begitu juga di dalam bahasa Indonesia. Ketika kita mau memberikan sifat terhadap sesuatu, biasanya kita akan berikan kata yang. Siswa yang rajin, siswi yang aktif, dan lain sebagainya. Oke. Jadi itu yang perlu kita perhatikan terkait dengan sifat dan mausuf. Kita tidak terlalu fokus membahas ciri-ciri yang lain karena itu agak berat atau agak banyak penjelasannya. Saya mau kalian pahami saja dulu dari segi tanda-tandanya, dari segi alif lam di awal kata, kemudian dari segi tanda baca di akhir kata, dan tak marbutoh di akhir kata juga. Itu tentang sifat dan mausuf. Ini adalah contoh variasi, contoh kalimat yang lain. Ansar, tolibun, nasyitun. Ansar itu nama orang, ya artinya ansar. Kemudian tolibun itu artinya seorang siswa. Nasyitun itu adalah artinya rajin. Karena ini adalah bentuk sifat mausuf, keduanya sama-sama bertanda baca dhammatain, maka kita menerjemahkannya ansar, seorang siswa yang rajin. Kalau mau lebih lengkap lagi, ansar adalah seorang siswa yang rajin. Nah, jadi di sini ansar tambahan untuk membentuk sebuah kalimat yang utuh. Nah, ini materi 2 pekan lalu. Susanti tolibatun nasyitotun. Susanti artinya Susanti, tolibatun artinya seorang siswi, nasyitotun itu artinya aktif. Tolibatun nasyitotun, siswi yang aktif. Nah, ini tadi nasyitotun itu berasal dari kata nasyitun, artinya aktif. Karena tolibatun dia bertak marbutoh, maka nasyitotun juga dia harus bertak marbutoh. Jadi dari nasyitun dia berubah menjadi nasyitotun. Oke, kita masuk ke contoh yang lain. Hadza qalamun jadidun.
Hadza qalamun jadidun. Hadza itu artinya ini di dalam bahasa Arab ya. Hadza itu kata tunjuk, artinya ini. Qalamun jadidun itu adalah bentuk sifat dan mausuf karena keduanya bertanda baca dommatain atau berbunyi un. Qalamun jadidun. Qalamun jadidun. Yang diterjemahkan sebuah pulpen yang baru. Jadi ini adalah sebuah pulpen yang baru. Contoh lain lagi. Nah, aktubu bil qalami al jadidi. Aktubu itu sebuah kata kerja, artinya saya menulis. Bil qalami al jadidi. Jadi bi itu di dalam bahasa Arab artinya dengan. Nah, lalu al qalami al jadidi itu artinya pulpen yang baru. Nah, di sini kalian lihat keduanya sama-sama beralif lam. Keduanya sama-sama berakhir dengan tanda baca kasroh atau berbunyi i. Mi dan di. Bil al-qalami al-jadidi. Bil qalami al-jadidi. Pulpen yang baru. Oke, ini contoh yang lain. Nah, ini sudah masuk ke contoh untuk kata-kata yang berjumlah dua atau musanna. Ini untuk memperlihatkan kepada kalian contoh dalam penggunaannya. Ra'aitu madrasataini kabirataini. Saya telah melihat dua sekolah yang besar. Nah, kalau kalian lihat, kedua kata ini tidak diawali dengan alif lam. Tidak juga menggunakan ta marbutah. Nah, tapi dia berakhiran sama-sama tanda baca kasroh atau i, berbunyi i. Nah, kalau kalian perhatikan lebih jauh lagi, dia berakhiran huruf ya sukun atau ya mati dan nun kasroh atau ni. Aini madrasataini kabirataini. Ini adalah bentuk sifat dan mausuf karena dia adalah musanna atau berjumlah dua. Kalian masih bingung, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah paham dulu tadi itu tiga ciri utamanya: alif lam, baca, dan ta marbutah. Kabiratain itu berasal dari kata kabirun. Kabirun artinya besar. Lalu dia berubah menjadi kabirotun. Kenapa dia berubah jadi kabirotun? Karena madrasatun itu bertak marbutah. Madrasatun menjadi madrasatun lalu disambung dengan kabirotun. Sekolah yang besar, madrasatun kabirotun. Dua sekolah yang besar, madrasataini kabirataini. Ya, kalau kalian bingung, ya enggak apa-apa. Yang penting kalian paham dulu, karena memang ini ada pembahasannya yang lebih khusus, lebih rinci. Intinya, saya mau kalian dulu paham ciri-ciri umum dari bentuk sifat dan mausuf. Nah, ini adalah kuis yang saya berikan pekan lalu. Ini mungkin tulisannya sangat kecil ya. Jadi ada 4 kata yang saya berikan. Ada, kelihatan tidak ini? Enggak ya? Enggak ya? Tidak, Pak. Tidak ya? Bentar. Jadi tujuan dari materi kuis ini untuk mengecek pemahaman sampai di mana pemahaman kalian mengenai materi sifat dan mausuf ini dari setelah menonton atau menyaksikan video yang saya pernah berikan. Jadi ada 5 soal yang di mana setiap soal itu berisi 4 kata atau 4 pilihan ganda. Untuk kalian pilih jawabannya sebagai jawaban. Bentar ya, saya edit.
Atau kita masuk di sini saja. Oke. Ya. Oke. Saya akan membuat bentuk sifat membuat sebuah kalimat. Nanti kalian akan tentukan ini bentuknya apa. Oke. Manakah di antara dua kalimat berikut ini yang tidak termasuk bentuk sifat dan mausuf? Yang di bawah. Yang Yang di bawah. kedua, Pak. Yang kedua. Oke, siapa itu? Yang kedua. Laki-laki. Siapa itu laki-laki yang bicara? Taufik. Siapa? Alauddin. Awaludin, ya. Kenapa yang kalimat di bawah tidak disebut dengan sifat dan mausuf? Apa alasannya? Karena tandanya beda, Pak. Beda. Tanda apanya yang berbeda? Tanda domatannya. Ya, yang di mana? Di mananya yang berbeda? Tanda di mananya? Di awal, di tengah, di akhir? Yang di tengah, Pak. Tengah yang mana? Oke, Awaludin. Jadi ini dua kata, al-madrasatu dan kabiratun, ya. Tengah yang mana kau maksud? Ini. Ini. Iya, Pak. Halo, Awaludin. Iya. Yang itu sama maksud, Pak. Tuh dan mana lagi? Yang paling akhir. Nah, ini tun. Iya. Ya, jadi perhatikan yang di sebelah sini ini berada di akhir, bukan di tengah, ya. Akhir kata. Karena al-madrasah itu satu kata, kabiratun juga itu satu kata. Jadi sama-sama di akhir katanya, di akhir kata masing-masing punya tanda baca yang berbeda. Ya, itu yang dimaksud Awaludin, ya. Iya, Pak. Oke. Apalagi masih ada tanda lain yang bisa diperhatikan sebagai untuk menentukan bahwa ini bukan sifat mausuf? Ada, Pak. Alisnya, Pak. Siapa itu? Putri. Iya, Pak. Apanya yang diperhatikan? Yang awal, Pak, bertanda alif. Ada tanda alifnya. Yang kata kedua tidak menggunakan kata alif di awalnya, Pak. Alif lam maksudnya. Iya, Pak. Oke, iya. Jadi di sini al-madrasah tuh dia alif lam, sementara kabiratun dia tidak beralif lam. Makanya ini adalah bukan termasuk contoh sifat dan mausuf. Nah, ini beberapa soal yang saya berikan pekan lalu. Nah, tapi mungkin banyak yang masih bingung. Kenapa dia belum bisa menentukan mana yang tidak termasuk sifat dan mausuf. Nah, yang di atas di sini adalah bentuk sifat dan mausuf karena sama-sama beralif lam, kemudian sama-sama berakhiran domah. Ya. Seperti itu. Oke, saya ambil contoh lagi yang lain. Ini bikin contoh yang baru dulu.
dihapus dulu ya. Salah satu soal yang saya berikan pekan lalu, ketentuan dari sifat mausuf adalah as-sifatu tatba'ul mausuf. Nah, pilihan jawabannya adalah kata sifat tidak mengikuti yang disifati. Yang disifati mengikuti kata sifat. Apalagi itu. Kata sifat mengikuti yang disifati, kemudian yang disifati tidak mengikuti kata sifat. Yang mana jawaban yang benar? Kata sifat mengikuti yang disifati. Ya. Mudah-mudahan ini semua benar ya pekan lalu. Jadi pekan lalu itu saya lihat hasilnya ya rata-rata itu ada satu yang benar. Satu. Ya mungkin inilah yang dijawab dengan benar. Kata sifat itu mengikuti yang disifati. Mungkin ini dijawab yang benar, sementara yang lainnya salah semua. Mudah-mudahan setelah mengikuti materi hari ini sudah dipaham semua ya. Dari ciri-ciri tadi yang diperhatikan, alif lam, kemudian tak marbutoh dan tanda baca, itu kita bisa mengetahui bentuk sifat dan mausuf. Oke. Sekarang saya mau kalian masing-masing membuat satu contoh sifat dan mausuf menggunakan kosakata yang saya sediakan. Satu saja contoh. Jadi kalau saya bilang buat satu contoh sifat dan mausuf, artinya di dalam satu kalimat nanti yang kalian buat, harus ada satu kata sifat dan harus ada kata yang disifati. Bisa dipahami? Contohnya tadi, yang di sini. Ini satu contoh sifat dan mausuf. Bukan satu sih, ini dua. Al-madrasatu al-kabirat itu satu contoh. Satu ya, yang di bawah salah. Al-madrasatu al-kabirat itu satu contoh. Sekolah yang besar. Jadi ada dua kata. Kata yang disifati, yakni al-madrasatu, sekolah, dan al-kabiratu, yang artinya besar, sebagai kata sifat. Nah, sekarang saya sediakan 8 kosakata. Silakan pilih salah satunya. Yang mau kalian buat bentuk sifat dan mausuf. Saya beri waktu berapa lama ya? Karena nanti ada kosakata yang kedua. Pilih saja satu, kemudian tulis. Tulis di mana saja, boleh di bukunya lah, supaya kalian tahu nantinya. Bisa dilihat ya? Atau tidak jelas? Kalau di saya jelas sih. Tidak terlalu jelas kita. Jelas ya? Oke, saya perbesar dulu kalau begitu. Tunggu ya.
Kalau begini, Jelas, Pak. ya silakan pilih. Oh, bukan ini ya. Saya kata bendanya dulu ya. Ya ini dulu. Pilih satu kosakata. Jadi ada tolibun itu artinya siswa, tolibatun siswi, mudarrisatun itu guru laki-laki. Sorry, mudarrisun itu guru laki-laki, kemudian mudarrisatun itu guru perempuan. Lalu ada madrasatun itu artinya sekolah, baitun itu rumah, qalamun itu pulpen, kitabun itu buku. Jadi silakan ambil satu kosakata, tulis di buku kalian. Sudah? Halo, sudah atau belum? Halo murid-murid. Halo, sudah atau belum? Atau tidak dikerjakan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke ya. Sekarang saya akan tunjukkan kosakata yang lain. Kosakata khusus maksud tepatnya kata sifatnya. Silakan kalian nanti pilih. Ini dulu. Kalau kalian tidak menemukan kata yang tepat untuk dicocokkan dengan kata yang tadi, masih ada nanti kata berikutnya. Jadi ada mahirun itu artinya pintar, kemudian jahilun itu bodoh, mujtahilun itu rajin, kaslanun itu malas, jamilun itu tampan atau cantik, kobihun itu jelek, najihun itu sukses, fasilun itu gagal. Sudah dilihat belum? Sudah. Jelas atau tidak jelas? Jelas nih, Pak. Jelas, Oh iya. Sudah ditulis? Atau belum menemukan kata yang tepat? Belum. Kalau kalian ambil sekolah, rumah, pulpen, dan apalagi satu tadi itu, ya pasti tidak ada yang cocok di sini ya. Oh ya, kecuali itu jamilun atau kobihun bisa. Oke, kata berikutnya. Nah ini, silakan pilih salah satunya untuk disambung dengan kata tadi yang pertama kalian ambil. Jadi ada kosirun, towilun. Kosirun itu pendek, towilun itu panjang, sogirun itu kecil, kabirun itu besar. Wasi'un itu luas, doyikun itu sempit, jadidun itu baru, kodimun itu lama atau tua.
Sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, siapa yang mau membacakan kalimatnya yang pertama? Saya, Pak. Siap. Atas nama? Nurul Anugrah. Nurul Anugrah. Ya, silakan. Apa kalimatnya? At-talibatun al-mahiratun. Sorry, apa? At-talibatun al-mahiratun. Oke, kita atau libatu al-mahiratu. Sorry ya, tolibatun al-mahiratun ya. Pak. Ini yang saya dengar tadi ya. Oke. Ada yang bisa menanggapi? Ini sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki? Dari Nurul Anugrah. Oh sorry, saya belum bahas share ya. Ya ini, at-tolibatu al-tolibatun al-mahiratun. Ini yang saya dengar tadi. Apakah kalimat yang dibuat oleh Nurul Anugrah ini sudah benar? Iya Pak, benar. Karena kata pertama berawalan dari alif lam dengan kata yang kedua. Oke. Ada yang lain? Ya. Ini kalau dilihat secara sekilas sudah benar. Kenapa? Karena sama-sama beralif lam, kemudian sama-sama bertanda baca domatain. Nah, tapi kalau berdasarkan ini salah. Apanya yang salah kira-kira? Karena, Pak, saya sendiri mau koreksi, Pak. Oh iya, apanya nak? Karena bentuk tar marbutannya beda, Pak. Yang kata satunya bersambung, yang kata terakhirnya tidak bersambung. Oke, saya langsung tanggap ya. Kalau bentuk tamar buto itu tidak ada masalah, tidak ada di urusan itu. Yang penting ada tamar butannya di sini intinya. Kenapa dia di sini tidak bersambung? Karena memang tidak boleh bersambung, tidak bisa. Huruf ro dan ta marbut itu tidak bakalan bisa bersambung. Huruf ra itu tidak bisa bersambung setelahnya kan. Jadi tidak masalah di sini bentuknya bersambung atau tidak. Intinya di sini ada, di sini masing-masing ada ta marbutannya.
ini benar, penulisannya sudah benar. Tapi dari segi aturan bahasa Arab ini tidak benar. Kenapa? Kalau ada alif lam, di sini tidak boleh ada dhammat, di sini tidak boleh ada tanwin. Tidak bakal ketemu itu. Kenapa Alif, bisa? ya, tunggu ya. Tadi saya jelaskan waktu materi. Alif lam itu tidak akan bisa ketemu dengan dhammatain, fathatain, ataupun kasratain. Tidak boleh. Dan kalian tidak akan pernah menemukan kosakata bahasa Arab yang ada alif lam di depannya, kemudian di belakangnya ada tanwin. Pasti di belakangnya dia cuma berbunyi a, i, atau u. Nah, jadi yang benarnya di sini apa? At-thalibu al-mahiratu. Itu yang benarnya. Jadi sebenarnya sudah benar contoh yang diberikan, tinggal dari segi penulisannya ya. Bisa dipahami, Nurul? Insya Allah, Pak. Bisa. Atau belum? Kalau belum mengerti, bilang belum mengerti. Sudah paham, Pak? Sudah ya? Iya, Pak. Ya, jadi kalau ada alif lam, di sini tidak boleh berbunyi tanwin, bertanda baca tanwin. Nah, kalau kau mau di sini tanwin, nah, di depannya tidak boleh alif lam, tinggal dihapus alif lamnya. Nah, jadi di sini jadinya thalibatun mahiratun. Nah, ini benar. Thalibatun mahiratun. Nah, ini benar. Thalibatun mahiratun. Karena tidak beralif lam, di akhirnya dia boleh tanwin. Oke, Nurul? Iya, Pak. Oke, yang lain. Ada yang mau mengajukan kalimat yang sudah dibuat? Supaya kalian yakin, oh, saya benar-benar sudah paham. Satu orang lagi. Kita sudah 1 jam lebih. Saya, Pak. Siapa ini? Nahda Wulandari. Saya soalnya kalau pakai Google Meet itu yang bicara tanpa video itu tidak kelihatan orangnya, tidak ketahuan siapa. Oke, apa kalimatnya, Nak? At-thalibu al-jamilu. Oke, at-thalibu al-jamilu. At-thalibu al-jamilu. Kita beri tanda baca supaya lebih mudah dipahami. Meskipun tanpa tanda baca bisa ya, sebenarnya. At-thalibu al-jamilu. Ada yang bisa menanggapi ini sudah benar sifat mausuf atau ada yang kurang tepat? Sudah benar, Pak. Sudah benar. Siapa ini yang menanggapi? Sebutkan nama. Halo? Iya, Pak. Siapa ini? Siapa yang menanggapi? Putri Anissa, Pak. Putri, ya. Sudah benarkah contoh ini atau belum? Sudah benar, Pak. Benar. Kenapa dia disebut sifat mausuf? Apa tanda yang diperhatikan? Karena berawal sama-sama berawal alif lam di awal. Sama-sama bertanda baca akhir.
Oke, atau doma ya. At-talibu al-jamilu. Artinya, apa artinya? Siswa yang Nahda, apa artinya ini, Nak? Mana ini, Nahda? At-talibu al-jamilu artinya adalah halo, Siswa tampan. siswa tampan. Ada yang lebih tepat lagi? Karena dia bentuk sifat mausuf, berarti Siswa tampan. apa? Siswa yang tampan. Oke, betul. Jadi, karena dia bentuk sifat mausuf, itu harus diperhatikan. Kita tidak bisa menerjemahkan asal saja siswa tampan. Tapi kita terjemahkan dengan baik dalam bahasa Indonesia, siswa yang tampan. Nah, kalau di sini siswi atau libatu, berarti di akhirnya ini apa? Apa kira-kira? Al-jamilatun. Bisa enggak? Al-jamilatun. Cocok nih, Pak. Betul, al-jamilah. Tapi di akhirnya itu bukan tun ya, tu. Karena ada al. Ya, ingat ya. Jadi kalau di akhirnya kalau di depannya ada al, jangan dikasih bunyi an in un di belakangnya. Atau libatu al-jamilatu ya. Ingat. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, atau libatu al-jamilatu. Itu kalau dia perempuan. Ya. Toliba al-jami la tu. Nah, ini tolibatu al-jamilatu, siswi yang cantik. Baiklah, anak-anakku sekalian, aku lakum syukron katsiran ala hudurikum wa ihtimamikum. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatiannya sampai pada saat ini. Sekarang saya lihat ada tersisa 39 orang. Tadi sempat kayaknya berapa ya? Lebih 40 orang. Ada yang bisa aktifkan video enggak supaya kita buat dokumentasi? Kameranya maksudnya, tolong diaktifkan untuk dokumentasi. Kita screenshot dulu. Nggak ada ya? Ada yang bisa enggak? Untuk dokumentasi. Nggak ada ya? Ya sudahlah. Ya, jadi yang saya anggap hadir hari ini adalah yang tertangkap dari screenshot saya pada saat saya ambil screenshot tadi. Ada sekitar berapa ya? 45 orang kayaknya. Ya, harusnya yang 39 orang yang ada sekarang ini masih ada ya. Ada pada daftar tersebut.
Demikian pertemuan pada hari ini. Atau ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Nggak ada. Ya, kalau misalnya nanti setelah pertemuan ini kita akhiri, lalu ada pertanyaan yang mau baru mungkin muncul, belum sempat disampaikan, atau malu-malu disampaikan secara live di sini, silahkan langsung chat saya, karena saya mau kalian bisa memahami materi pelajaran ini. Ini adalah satu dari sekian banyak materi yang akan kita pelajari di semester genap ini, yang tentu saja sangat penting agar kita bisa lebih mudah dalam mempelajari bahasa Arab, baik sebagai bahasa bagi orang yang beragama Islam ataupun sebagai bahasa internasional. Karena sekedar kalian ketahui juga bahwa salah satu bahasa yang resmi yang digunakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa di dunia adalah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini bukan hanya bahasa sebuah agama, tetapi merupakan bahasa dunia internasional. Karena negara-negara Arab yang tidak beragama Islam menggunakan bahasa Arab juga. Otomatis ketika ada hubungan diplomatik antara sebuah negara, yang misalnya Indonesia ketika berhubungan dengan negara Arab, Mesir misalnya, ya tentu saja mereka menggunakan bahasa Arab untuk berkomunikasi sebagai bahasa internasional. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kehadiran kalian semua. Sekali lagi, kalau ada kendala ataupun pertanyaan, silahkan sampaikan kepada saya. Bagi kelas IPA 2 dan IPA 4, hari Jumat nanti kita sudah tidak belajar. Tapi untuk pekan ini saja ya, karena kebetulan kita melaksanakan Zoom meeting. Itulah yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.